Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menganalisis film yang berjudul Lean on Me. Jadi, langsung saja ke sinopsisnya. Lean on Me bercerita tentang seorang kepala sekolah yang bernama Joe Clark. Dia bekerja di sekolah Eastside High School, di mana sekolah tersebut adalah sekolah kumuh, sekolah terbengkalai, dan juga memiliki siswa-siswa yang bermasalah, terutama siswanya itu adalah seorang kriminal. Jadi karena sekolah tersebut adalah sekolah yang terbengkalai, pemerintah akan mengambil alih hak milik dari sekolah tersebut. Mendengar hal tersebut, Joe Clark sebagai kepala sekolah tentunya sangat menentang keinginan dari pemerintah tersebut. Ia berusaha mengerahkan segala usahanya untuk mempertahankan sekolah tersebut dengan berbagai cara yang dia lakukan, serta ia merubah siswa-siswanya yang kebanyakan adalah seorang kriminal tersebut menjadi siswa yang baik dan juga lulus ujian dasar. Salah satu akibat sekolah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah karena sebagian besar dari siswanya tidak lulus ujian dasar. Maka dari itu Joe Clark berusaha dengan segala cara untuk meluluskan siswa-siswanya di ujian dasar tersebut. Jadi teori pertama yang kami gunakan yaitu teori motivasi. Motivasi di sini ada dua, motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul dari luar. Jadi biasanya motivasi ekstrinsik ini muncul akibat adanya perintah dari orang lain yang menginginkan kita untuk mendapatkan sesuatu. Di sini di dalam salah satu scene-nya ada adegan di mana kepala sekolah Joe Clark mengumpulkan seluruh siswanya sebelum ujian dasar dimulai, dan kepala sekolah Joe Clark di sini memotivasi seluruh siswanya untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian. Mendengar motivasi-motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah Joe Clark tersebut, siswa-siswa di SMA Eastside ini sangat terpacu, sangat termotivasi untuk melaksanakan ujian dasar dengan sungguh-sungguh. Teori yang kedua yaitu teori intelijensi kemampuan verbal. Kemampuan verbal di sini yaitu kemampuan berpikir dalam kata-kata menggunakan bahasa untuk mengekspresikan sebuah makna. Jadi ada sebuah adegan di mana kepala sekolah Joe Clark sedang memimpin sebuah rapat. Ia mengatakan bahwa ia akan mengubah sistem di sekolahnya, sistem kepemimpinan di sekolahnya secara diktator. Hal tersebut dilakukan bukan semata-mata karena keinginan dia sendiri, tetapi hal itu dilakukan demi tertegakkannya kedisiplinan. Keputusan tersebut diungkapkan oleh kepala sekolah Joe Clark melalui kata-kata yang ia sampaikan di dalam sebuah rapat. Adalah teori keterampilan interpersonal. Nah, menurut Masyori tahun 2000, keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk melakukan hubungan antar pribadi secara efektif. Nah, kemampuan ini ditandai dengan adanya karakteristik-karakteristik psikologis yang mendukung dalam menciptakan dan membina sebuah hubungan antar pribadi yang baik dan memuaskan. Nah,
di dalam scene di film Lean on Me tahun 1989 itu ditunjukkan ketika Joy Clark itu memanggil siswa-siswanya yang bermasalah dan menyuruhnya masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Nah, di dalamnya bisa dianalisis bahwasannya Joy Clark ini membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Hal itu ditunjukkan ketika seorang siswa bernama Vanessa yang memiliki masalah dengan ibunya. Lalu Joy mengajaknya untuk berbicara dan membantunya menyelesaikan masalah tersebut. Begitu. Jadi yang keempat itu adalah teori konstruktivis sosial. Nah, pendekatan konstruktivis sosial itu menekankan bahwa guru dan teman sebaya itu dapat mendukung proses pembelajaran siswa. Nah, di film ini terlihat ketika Joy Clark itu menerima surat hasil tes tryout yang dimana hasilnya itu mengecewakan. Jadi yang lulus itu hanya sebesar 33%, sedangkan kriteria kelulusan minimal itu adalah 75%. Nah, melihat hal tersebut, tentunya Joy Clark itu memacu terus kemampuan muridnya hingga maksimal. Terus dia meminta para guru juga untuk mengajar murid-murid dengan lebih giat lagi. Terus dengan cara-cara yang lebih mudah dimengerti dan menyenangkan. Terus jangan lupa juga dia melibatkan peran dari orang tua setiap muridnya. Yang kelima adalah teori dari operant conditioning dari B.F. Skinner. Jadi pengondisian operan adalah metode pembelajaran yang terjadi melalui reward dan punishment. Jadi bisa dilihat di scene saat Sams yang melakukan keonaran di kantin. Lalu Joy Clark selaku kepala sekolah mengetahui kejadian itu dan langsung mendekati rombongan Sams. Nah, Joy Clark itu memberikan punishment berupa menyanyikan lagu March sekolah Eastside High School. Nah, dan meminta tidak ada yang boleh bergerak dari tempatnya ketika march tersebut dinyanyikan. Nah, di saat yang bersamaan, seorang guru bahasa Inggris bernama Mr. Larry Darnell, nah ini memungut sampah di saat Sam ini diberikan tugas untuk menyanyikan march. Nah, seketika Joy Clark itu menegur dan memberinya sanksi skorsing kepada Larry Darnell. Begitu. Jadi pemberian sanksi oleh Joy Clark kepada Sams dan Larry Darnell ini adalah untuk memberikan penguatan supaya perilaku-perilaku negatif yang dilakukan oleh mereka tidak dilakukan kembali. Begitu. Yakni teori pemecahan masalah dalam proses kognitif kompleks. Nah, pemecahan masalah dalam proses kognitif kompleks yaitu proses berpikir dengan mencari atau menemukan cara yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam film ini terlihat Mr. Clark berusaha melakukan pemecahan masalah yang terjadi di sekolah tersebut untuk mencapai tujuannya, yaitu agar sekolah ini tidak sampai ditutup oleh pemerintah karena kebanyakan siswanya tidak lulus dalam melakukan ujian. Mulai dari cara yang pertama, yaitu Mr. Clark mengeluarkan kurang lebih 300 siswa yang memang prestasi membawa pengaruh buruk seperti mengedarkan narkoba, terus pelecehan juga seperti pada gambar yang tertera. Nah, ini adalah menit ke-22 ketika Mr. Clark mengumpulkan semua siswanya, lalu bagi siswa yang bermasalah atau siswa-siswa yang menjadi biang masalah di sekolah tersebut dinaikkan ke atas podium, lalu Mr. Clark ini memaparkan bahwa inilah contoh murid yang bandel gitu. Lalu setelah memberi penjelasan kepada semua muridnya, bagi siswa yang berada di atas itu langsung dikeluarkan dari sekolah tersebut gitu. Nah, slide selanjutnya adalah teori ketujuh atau teori terakhir dari kelompok kami.
yaitu teori perencanaan berpusat pada guru. Nah, metode pembelajaran berpusat pada guru adalah perencanaan pembelajaran dan instruksi berpusat pada guru. Dalam metode ini, seorang pengajar berperan dalam memberikan bahan ajar untuk para peserta didiknya. Pada metode pembelajaran berpusat pada guru, guru tidak hanya menguasai kelas secara monoton, namun guru harus cenderung mengaktifkan pemahaman siswa. Nah, di sini awal mula kedatangan Joy Colt ke Eastseed High School, Shukaf masuk ke ruangan rapat, mengumpulkan semua guru, mengevaluasi dan mengubah posisi serta mengubah beberapa aturan. Selanjutnya melakukan evaluasi bagaimana baiknya untuk kelanjutan muridnya agar lulus ujian. Pada gambar tertera yang atas itu adalah scene di mana Clark ini menjelaskan kepada semua guru bahwa mereka tidak lulus bukan karena mereka, tapi karena guru tersebut kurang mampu untuk mendidik mereka. Nah, di sini dia mengungkapkan bahwa baik jika mengajar itu melibatkan keaktifan siswanya, mulai dari siswa tersebut berperan aktif, guru berperan aktif, juga orang tua berperan aktif. Nah, disitulah ketika semua berperan aktif, maka akan menciptakan pembelajaran yang efektif dan kemungkinan besar maka siswa tersebut akan lulus dalam ujian. Nah, lalu yang slide bawah itu adalah scene di mana guru rapat. Nah, membahas bagaimana evaluasinya untuk pengajaran yang lebih baik bagi para muridnya, seperti itu.